Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi madhhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih mudahkan kita untuk terus belajar, untuk kita bisa terus at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling berwasiat untuk kebenaran. Demikian pula saling berwasiat untuk tetap dalam kesabaran. Ini tentunya nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita atau tema kita, ya prinsip yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan tentang keimanan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kaidahnya adalah al-imanu bil kutubil munazzalah min indillahi ta'ala fardun lazimun wa ruknun la yasihhu al-imanu illa bihi. Beriman, yakin tentang kitab-kitab yang Allah turunkan ya, dari sisi Allah, itu merupakan kewajiban yang harus, yang lazim. Bahkan dia merupakan prinsip keimanan yang mana keimanan itu tidak akan sah kecuali dengan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kaidah ataupun prinsip yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang keimanan terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, bukan hanya sebatas, pembahasan kita bukan hanya sebatas bagaimana kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu. Lebih dari itu kita juga akan bahas bagaimana sikap kita terhadap ya kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad juga adalah Nabi terakhir. Nah, bagaimana sikap kita akan kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan? Apakah kita tetap mempelajarinya? Apakah hukum-hukum yang di sana masih bisa diamalkan? Ya. Bagaimana hukum kita mempelajarinya, membaca-baca kitab-kitab terdahulu? Ya. Demikian pula bagaimana misalnya ketika ada orang yang beriman dengan sebagian kitab namun tidak beriman dengan sebagiannya.
Maka pembahasan-pembahasan ini insya Allah akan kita paparkan pada kesempatan kali ini. Penulis mengatakan, qad taqarrara inda ahli sunnati wal jamaah annal imana biha ala wajhaini amun wa khasun, bahwa iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu terbagi menjadi dua secara umum, yaitu secara umum dan secara khusus. Kita beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, keimanan kita terbagi dua, keimanan secara umum dan keimanan secara khusus. Ya. Adapun keimanan secara umum, secara mujmal, artinya seseorang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari sisinya kitab-kitab. Ya. Yang mana kitab-kitab ini merupakan petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Baik dalam masalah keyakinan, akidah, ataupun dalam masalah amalan. Ya, ini keimanan kita secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk sebagai petunjuk manusia menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang selamat, baik dalam masalah keyakinan ataupun dalam masalah amalan. Dan ini keimanan wajib. Ya, setiap kita harus mengimani seperti itu. Ya, tidak boleh tidak. Sedangkan keimanan secara khusus, secara terperinci, itu ada beberapa poin dan ini yang akan kita jabarkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, antu'mina al-iman al-jazima bi anna hadhil kutub allati anzalaha Allah Ta'ala ala rusulihi anna haqqun wa sidqun wa annaha kalamullahi ta'ala wa annaha munazzalatun ghairu makhluqatin. Bahwa kita harus beriman dengan keimanan yang kokoh bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu kepada rasul-rasulnya itu merupakan kitab yang hak, yang benar, dan bahwasannya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang diturunkan, dan dia itu sekali-kali bukanlah makhluk, akan tetapi dia itu adalah kalamullah. Ya, sederhananya Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kita baca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mushafnya, ya itu makhluk buatan manusia, kertasnya buatan manusia. Akan tetapi apa yang tertuliskan di dalamnya daripada ayat-ayat, huruf-huruf, itu semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran ini, bahkan kitab-kitab yang lain, kita harus yakin itu merupakan kitab atau kalamullah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Al-Quranul Karim kita harus agungkan, kita harus muliakan karena dia kalamullah. Tidak boleh sembarangan orang mencomot ayat-ayat itu kemudian meletakkannya di sembarangan tempat. Ini kalamullah. Sebagian orang kan sembarangan meletakkan, mencomot ayat, meletakkannya di kendaraan, meletakkannya di gantungan kunci, meletakkannya di kios-kios, di stiling-stiling dan lain sebagainya. Ini kalamullah. Harus kita agungkan, harus kita muliakan. Ya, ketika kita letak di satu tempat, letaklah dia di tempat yang tinggi. Jangan diletakkan di lantai. Kita letakkan tempat yang tinggi. Kita tempatkan di tempat yang bersih, yang jauh dari kekotoran. Ya, ini yang kedua. Ya, harus kita yakini bahwa kandungan daripada kitab-kitab Allah itu adalah hak dan benar. Ya, lurus, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu merupakan kalamullah. Yang berikutnya, antu'mina al-iman al-jazima bima summiya minha bi ismihi wa qad samallahu ta'ala lana minha iddata kutubin. Kita harus beriman terhadap kitab-kitab Allah yang mana Allah telah berikan nama. Sebagiannya Allah sebutkan nama-nama kitab tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an. Demikian pula walaupun Al-Qur'an ini banyak namanya lagi ya.
ada namanya Al-Furqan, itu masih Al-Quran juga maksudnya. Demikian pula Al-Hadi, Al-Kitab, ya, An-Nur, ini semua nama-nama daripada Al-Quran. Ya. Kita juga beriman akan yang disebut namanya adalah At-Taurah, Taurat, ya. Demikian pula Injil, demikian pula Zabur, demikian pula Suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim. Ini merupakan kitab-kitab yang jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita harus beriman secara terperinci. Yang pertama tadi secara umum ada di sana kitab-kitab. Ketika Allah sebutkan nama-namanya, kita pun beriman sesuai dengan nama-nama tersebut. 2 menit. Ya. Demikian pula di sana ada kitab-kitab yang Allah tak sebutkan nama-namanya. Tapi ada. Itu juga kita harus beriman. Akan tetapi keimanan kita secara umum saja, bahwa di sana ada kitab-kitab Allah yang Allah tak sebutkan nama-namanya satu persatu. Ya. Yang berikutnya, an-nusaddiqa bima fiha minal akhbar allati lam tuhrab. Kita harus benarkan kabar-kabar yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam garis miring, tapi kabar-kabar yang belum dirubah-rubah. Penulis mengatakan, wa fil a'ammi wal aglab anna at-taurata wal injil qad dakhalaha at-tahrif wa at-taghyir fi katsirin minha. Di dalam banyak kasus, mayoritas kitab Taurat dan Injil itu sudah masuk padanya perubahan-perubahan, pergantian-pergantian. Ya, walaupun mungkin masih ada yang original, tapi mayoritasnya, kata penulis, itu sudah termasuki perubahan, pengurangan, pergantian, dan yang lain seperti itu. Ya. Jadi sikap kita bagaimana kita melihat Al-Quranul Karim. Ya, ketika kabar-kabar yang disebut di dalam kitab-kitab tersebut sesuai dengan Al-Quran, maka kita benarkan. Ketika ada kabar-kabar di dalam kitab tersebut, ya, satu jalan, satu manhaj dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita benarkan. Sebagai bentuk juga kita membenarkan Al-Quran, karena memang masih ada mungkin di sebagian kitab-kitab tersebut yang masih belum terubah, walaupun mayoritasnya sudah berubah. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita mengkaji berkaitan tentang keyakinan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan tadi beberapa prinsip-prinsip. Yang terakhir kita sebutkan bahwa kita harus membenarkan kabar-kabar yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut selama itu belum terjadi padanya perubahan. Ya. Jadi kalau ada yang benar daripada kitab-kitab terdahulu, maka itu kita benarkan. Nah, bagaimana standar kita mengatakan itu suatu yang benar? Standar kita adalah Al-Quranul Karim. Ya. Ketika kita dapatkan satu nilai disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, dan nilai tersebut dibenarkan di dalam kitab Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, maka kita benarkan. Ya, maka kita benarkan kabar tersebut, nilai tersebut. Dan itu merupakan bentuk kita juga membenarkan Al-Quran. Ya, karena memang Al-Quran ini adalah sebagai hakim daripada kitab-kitab terdahulu. Dia yang menentukan ini benar dan ini salah, itu Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Jadi panduan kita adalah Al-Quran ini, ya, sebagai standar terhadap kitab-kitab yang terdahulu, karena kita tidak bisa lagi membedakan ya kitab-kitab yang
sebelumnya yang terdahulu itu mana yang benar dan mana lagi yang salah. Kecuali hanya Al-Qur'anul Karim inilah yang masih original, yang masih asli, yang masih ya benar semuanya karena memang mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, prinsip yang berikutnya, an-na'mala bima fil Qur'ani minal ahkami. Kita beramal, kita praktek terhadap isi Al-Qur'an daripada hukum-hukumnya. Jadi, ini bagian juga daripada kita beriman kepada Al-Qur'an. Beriman dengan kitab-kitab Allah bukan hanya sekedar keyakinan semata, tapi bagaimana keyakinan itu membawa kita untuk kita beramal. Ya, karena keyakinan itu bukan hanya sebatas pengakuan hati, tapi juga dia terwujud di dalam anggota badan. Terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah, orang yang beriman dengan kitab-kitab Allah, dia beramal dengan kandungan isi daripada Al-Qur'anul Karim, karena dia adalah kitab yang terakhir. Ya. Hukum-hukum yang disebutkan itu kita amalkan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, mengatakan itu wajib, maka kita amalkan. Mengatakan itu sunnah, kita juga amalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan suatu itu haram, misalnya riba, zina, maka kita harus tinggalkan sebagai bentuk keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Maka dusta orang yang mengatakan dia beriman kepada kitab Allah, tapi dia tidak mengamalkan isi daripada kitab itu. Kalau ditanya, iya saya beriman. Kemudian ketika kita lihat dia prakteknya tidak ada, tidak membekas. Dia tahu itu suatu yang diperintahkan tapi ditinggalkannya. Dia tahu itu suatu yang diharamkan tapi tetap dilakukannya. Ini keimanannya tidaklah benar. Keimanan yang jujur, yang benar itulah yang menggiring pelakunya mengamalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kita harus mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu. Yang berikutnya, an-nu'mina al-iman al-jazima bi anna al-Qur'ana huwa afdaluha wa arfa'uha wa annahu al-muhaimin ala ma sabaqahu min al-kutubi wa annahu akhiruha wa ajma'uha ilman wa annahu al-mahfud min kibalillahi ta'ala anit tahrifi wa tabdili wa ziyadati wa nuqsan. Kita harus beriman dengan keimanan yang kokoh bahwa Al-Qur'an ini adalah yang paling afdolnya, yang paling terbaik, yang paling tinggi, dan bahwasannya Al-Qur'an ini adalah muhaimin sebagai hakim daripada kitab-kitab yang terdahulu, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir dan yang paling merangkum dari ilmu-ilmu pengetahuan, hukum-hukum dan lain sebagainya. Ini harus kita yakini, karena kitab-kitab Allah banyak, dan harus kita yakini Al-Qur'an ini yang paling terbaik, yang paling merangkum segala macam bentuk keilmuan, pengetahuan, hukum-hukum dan seterusnya. Dan juga kita harus yakini bahwa Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perubahan, penggantian, penambahan, pengurangan. Dia masih original, asli seperti itu. Walaupun tetap ada saja orang-orang yang ingin membuat keraguan. Sebagian orang-orang Syiah mengatakan Al-Qur'an yang sekarang itu sudah tidak original lagi. Bukan itu Al-Qur'an di zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Al-Qur'an ini Allah langsung yang menjaganya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Kami menurunkan kepadamu satu kitab yang benar dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, dan dia sebagai hakim bagi kitab-kitab yang lainnya. Artinya sebagai standar untuk kita melihat kitab-kitab terdahulu, Al-Qur'an standarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Maidah, "Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, sekaligus kami pula lah yang menjaga Al-Qur'an. Kami di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, maka isinya adalah hak, isinya adalah mukjizat, kabar-kabarnya disampaikan, kabar-kabar terdahulu dari umat-umat terdahulu, bahkan juga disampaikan kabar-kabar yang akan datang. Siapa yang bisa mengetahui hal tersebut? 1400 tahun yang lalu belum ada lagi teknologi, belum ada lagi Google, belum ada lagi AI, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kabar-kabar yang akan datang. Dan itu sering dan terus terjadi. Ya, artinya semakin terbuka ilmu pengetahuan, tersingkaplah kebenaran-kebenaran Al-Qur'an. Ya, tersingkap semua. Padahal 1400 tahun yang lalu belum canggih seperti hari ini. Tapi kabar-kabar yang disampaikannya itu satu persatu sudah mulai tersingkap, sudah mulai terbuka akan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ini membuktikan kepada kita sekali lagi bahwa benar itu merupakan kalam Allah, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada Al-Qur'an itu. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus yakini Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah, ya, dan tidak ada keraguan padanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Qur'an ini adalah kitab yang mulia, tidak datang padanya kebatilan dari segala macam bentuk penjuru, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, tidak akan kita temukan kebatilan Al-Qur'anul Karim itu. Tanzilum min hakimin hamid. Dia turun dari yang maha bijaksana dan yang maha mulia, maha terpuji. Al-Qur'anul Karim. Sejauh apapun manusia berusaha mencari kesalahan, dia tidak akan dapatkan itu Al-Qur'an. Kalaupun mungkin dia temukan mungkin kontradiksi di benak dia, itu bukan karena Al-Qur'an yang salah. Itu mungkin karena minimnya ilmunya, sedikitnya ilmunya, atau karena syubhat-syubhat yang ada padanya. Kalaulah tidak, maka tidak akan kita temukan kebatilan di dalam Al-Qur'an. Tidak akan kita temukan kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Semua nilai-nilainya berjalan bersamaan. Tidak ada yang kontradiksi, satu sama lain saling bertabrakan, dan yang semisal dengan itu. Yang berikutnya, al-hukmu bil Qur'ani wa adamu istibdalihi bi ghairihi minal qawanin asy-syarqiyyati wal gharbiyah. Fal hukmu bihi wat tahakkum ilaihi dakhilun fi jumlatil imani bihi. Kita berhukum dengan Al-Qur'an. Kita jadikan Al-Qur'an ini sumber hukum di semua lini hukum. Hukum ibadah, hukum muamalah, hukum had, hukum perzinahan dan sebagainya. Hendaknya Al-Qur'an itu kita jadikan masdar, sumber. Ibaratnya itulah undang-undang kita di dalam menentukan hukum. Bukan kita jadikan undang-undang produk-produk buatan barat kemudian kita terapkan ya di dalam kehidupan kita. Tidak. Orang yang beriman terhadap kitab Allah adalah orang yang menjadikannya itu sumber hukum, karena dia turun dari sisi Allah yang mengatur kemaslahatan manusia. Tidak mungkin apa yang Allah turunkan itu membuat manusia menjadi celaka. Hanya saja sebagian manusia ya, karena akalnya yang belum sampai misalnya, tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak, sungguh hukum-hukum Allah ini ya akan memberikan maslahat kepada manusia, akan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Kita bisa melihat negara-negara yang menerapkan hukum Allah, menerapkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, maka bagaimana keadaan mereka?
walaupun tetap mungkin masih ada satu dua mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran, ya, masih ada kemaksiatan-kemaksiatan, tapi secara umum ya negara tersebut pasti mendapatkan kebahagiaan. Lebih dari itu, dia mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mampu ya sedikit demi sedikit menjalankan hukum-hukum Allah, menerapkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum kita di dalam aktivitas kita di dalam rumah, dalam ibadah, muamalah, ya, dan juga dalam kasus-kasus yang lain yang bisa dan pasti bisa kita terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini, prinsip yang akan kita bahas berkaitan tentang keyakinan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan kembali apa yang dituliskan oleh penulis. Ikhtalafa ahlul ilmi rahimahullahu taala fi syar'in man qablana hal huwa syar'un lana ala aqwalin. Para ahli ilmu berselisih pendapat berkaitan tentang syariat-syariat sebelum kita. Apakah syariat-syariat sebelum kita itu otomatis menjadi syariat kita, seperti syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, dan yang lainnya? Apakah otomatis kita mengikuti syariat tersebut? Maka terjadi silang pendapat di antara para ulama. Penulis mengatakan ar-rajih minha insyaallahu ta'ala. Maka yang rajih wallahu alam anna syar'a man qablana syar'un ma lam yarid nasikhuhu fi syar'ina, bahwa syariat sebelum kita itu adalah syariat kita juga selama belum terdapat nasikh, artinya yang menghapuskan syariat tersebut. Kalau sudah dijelaskan, ada yang menyatakan, nas yang menyatakan bahwa syariat sebelumnya itu sudah dihapuskan, sudah dibatalkan, maka dia terbatalkan. Tapi kalau tidak ada, maka hukum asalnya wallahu a'lam, penulis mengatakan itu juga bagian daripada syariat kita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kabar-kabar Israiliyat. Ya. Kabar-kabar Israiliyat ini setidaknya terbagi menjadi 3 bentuk. Ya, 3 model. Yang pertama, akhbarun alimna annahu muttafiqatun ma'a ma indana minal adillatis sahihah. Fahadihil akhbar nusaddiquha. Yang pertama, kabar-kabar Israiliyat, yang mana kabar-kabar tersebut sesuai dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran berdasarkan dalil-dalil yang sahih, maka kabar-kabar yang ini, model yang pertama ini kita benarkan. Karena dia satu nilai, satu prinsip sejalan dengan ya nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, akhbarun alimna annahu kadzibun ay anna syari'atana tukadzibuha fahadhihi yajibu alaina an na'taqida annaha kadzibun. Yang kedua, bahwa kabar-kabar dari Israiliyat ini adalah kabar-kabar yang dusta. Maksudnya, syariat mendustakan kabar-kabar tersebut, menyatakan itu suatu yang tidak benar. Maka sikap kita juga demikian, kita mendustakannya. Kita tidak ambil kabar-kabar tersebut. Ya, dan tidak boleh seseorang meriwayatkannya, menyampaikannya kepada orang lain kecuali dengan menyebutkan penjelasannya. Ya, dia harus sebutkan penjelasannya itu.
Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, bahwa akhbarun laisa indana fi syariatina ma yusaddiquha wala ma yukadzibuha fahadhil halah hiya allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani Israil la haraj. Yang ketiga ini kabar-kabar Israiliyat, tapi tidak ada standar. Dia itu tidak di dalam syariat kita itu ya tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Ya, maka ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadithu an bani Israil la haraj. Maka ceritakanlah terkait ya Bani Israil, maka itu tidaklah masalah. Di bagian yang ketiga ini, ya, selama dia tidak ditemukan ya pembenarnya dan pendustanya, maka itu dibolehkan. Ya, dan ini umumnya biasa terkait dengan masalah-masalah yang tidak terlalu urgen. Ya, seperti misalnya nama-nama atau tempat-tempat, ya, nama-nama orang atau tempat-tempat diturunkannya ayat, ya, nama-nama tempat. Ya, tidak menjadi suatu yang esensial. Ya, selama dia tidak ditemukan di dalam Al-Quran ya nas-nas yang membatalkannya atau membenarkannya, maka pada waktu itu ya boleh saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita sampaikan, bahwa orang-orang yang belum memiliki kapasitas, belum memiliki akidah yang kuat, syariat yang dalam, maksudnya adalah orang-orang awam ataupun para penuntut ilmu yang pemula, penulis mengatakan ya la yajuz lahum al-ittila'u ala syai'in minal kitabil mutaqaddimah. Dia tidak boleh mendalami, mengamati kitab-kitab terdahulu. Ya. Kita garis bawahi tadi, orang-orang yang belum memiliki ilmu yang dalam tentang akidah dan syariah. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang awam, ya, bukan penuntut ilmu yang sejati, yang sudah dalam ilmunya. Masuk dalam hal ini juga para penuntut ilmu pemula. Maka tidak dianjurkan untuk ya menggali, mendalami kitab-kitab terdahulu. Ya, karena apa? Karena kitab-kitab terdahulu sudah kita jelaskan padanya itu perubahan, ya, penggantian, penambahan ataupun pengurangan. Fala yadri al-qari' fiha mal haqqu minha wa mal batil, dan orang yang tidak memiliki kapasitas tadi dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Dia tidak akan bisa membedakannya karena dia tidak mempunyai ya standar, tidak mempunyai dasar keilmuan yang kokoh. Ya, jadi selain daripada itu diperbolehkan, dalam artian kalau orang-orang yang memiliki ilmu diperbolehkan. Ada dua syaratnya di sini disebutkan. Boleh ya mengamati, memperdalam ya kitab-kitab terdahulu itu dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakuna an-nadhir fiha min ahlil ilmi ar-rasikhina fil ilmi. Hendaknya orang tersebut adalah orang yang memiliki kapasitas, yaitu para ulama, orang-orang yang dalam ilmunya. Bukan hanya sekedar ya pernah belajar saja, tapi benar-benar dalam ilmunya. Sehingga dia nanti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak bisa disampaikan. Siapa yang bisa melakukan itu? Yaitu para ulama, orang-orang yang sudah dalam ilmunya. Itu yang pertama, syarat pertama. Ketika ingin ya menggali, mendalami kitab-kitab terdahulu selain daripada Al-Quran, maka dia harus orang yang dalam ilmunya. Yang kedua, ayyakunal qasdu idharu zayfiha wa butlaniha wa iqamatul hujjah ala ahliha bima ya'taqiduna sihhatahu. Yang kedua, hendaknya niatnya itu harus untuk ya
menampakkan kebatilan kitab-kitab terdahulu untuk menegakkan hujjah. Pada waktu itu boleh. Dua syarat ini. Tujuan dia mempelajari, mengkaji kitab-kitab terdahulu untuk menyingkap kebatilan-kebatilan yang ada padanya. Ya, maka pada waktu itu diperbolehkan ketika sudah terpenuhi dua syarat ini. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini maka la yajuz, tidak boleh. Ya, artinya dia cukupkan dengan Al-Qur'an saja terlebih dahulu. Dia pelajari Al-Qur'an dengan baik. Ya. Dia baca, dia hafalkan, dia amati tafsir-tafsirnya, itu sudah cukup, terutama bagi penuntut ilmu pemula, orang-orang awam. Yang berikutnya, laqad ittafaqa ulama'ul Islam ala anna man amana bi ba'dil kutubi wa kafara bi ba'di fa innahu kafirun al-kufrul akbar al-mukhrij anil millah. Sepakat para ulama bahwa orang yang beriman kepada sebagian kitab tapi dia dustakan sebagian yang lain, sungguh dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Ya, misalnya dia beriman kepada Taurat, tapi dia tak beriman kepada Injil, tak beriman kepada Al-Quran, sungguh dia bukanlah seorang Muslim. Atau dia beriman kepada Al-Quran, tapi tak beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang namanya Injil, kitab yang namanya Taurat, yang namanya Zabur, yang namanya Suhuf Ibrahim, maka sungguh dia bukanlah seorang Muslim, bukanlah seorang mukmin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kalian dustakan sebagiannya, maka tidaklah balasan bagi mereka itu kecuali kenistaan, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan dengan azab yang teramat sangat berat. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi orang yang mengingkari sebagian sama saja dia telah mengingkari yang lainnya. Jadi kewajiban kita adalah beriman kepada semua kitab-kitab tersebut. Yang terakhir, apakah boleh seseorang itu mengamati kitab-kitab terdahulu dan meninggalkan Al-Quran? Maka jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang di dalam Al-Quran itu berisi semua yang bermanfaat. Semua kebaikan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran ini sudah mencukupkan baginya. Ya. Hal-hal yang ingin dia ketahui dari kebaikan sudah tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Semua kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu sudah terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka ketika seseorang ingin mencukupkan diri, cukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Tanpa harus menoleh ke kitab-kitab yang terdahulu. Tapi itu bukan berarti kita tak beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Kita beriman bahwa Allah turunkan kitab-kitab tersebut. Tetapi masalahnya Allah tidak jamin orisinal daripada kitab-kitab terdahulu itu. Sudah terjadi perubahan, sudah terjadi penambahan, pengurangan. Pada dasarnya dahulu memang Allah yang turunkan. Kecuali Al-Quranul Karim yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat kelak. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan referensi baru kepada kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.